Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita sampai detik ini, di mana Allah kembali memberikan kepada kita semuanya izin, kemudahan dan taufik untuk bisa hadir di salah satu dari majelis atau dari salah satu dari taman-taman surga yang kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi modal untuk kita beramal soleh, dan ilmu yang akan memudahkan langkah kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan usul salasah, 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Kita akan melanjutkan dari anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah. Di pertemuan sebelumnya sudah beberapa macam ibadah yang sudah kita bahas, mulai dari ibadah doa, kemudian yang kedua ibadah al-khauf, yang ketiga adalah ibadah cinta, dan yang keempat adalah ibadah roja. Maka di malam hari ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, macam ibadah yang kelima yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala adalah at-tawakkul. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah tawakal. Di sini Syekh rahimahullahu ta'ala membawakan 2 dalil utama tentang bahwasannya tawakal adalah bagian dari ibadah. Dalil pertama adalah surat Al-Maidah ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian memang, atau jika kalian benar-benar orang yang beriman. Kemudian dalil yang kedua yaitu surat At-Talaq ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan
pertolongan kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan syarah sekarang, kita akan jelaskan seperti apa ibadah tawakal ini. Tawakal tidak kalah penting pembahasannya dibandingkan pembahasan sebelumnya. Terlebih kita hidup di zaman yang teknologi itu berkembang, jemaah. Alat-alat semakin canggih, saking canggihnya hati seseorang itu bersandar kepada alat tersebut. Hati seorang hamba itu bertawakalnya itu bukan kepada Allah lagi, tapi kepada alat, kepada teknologi. Atau kalau memang orang-orang yang masih dalam kondisi jahil, ya mereka bertawakal kepada selain Allah dari jimat, kemudian juga benda-benda yang dikeramatkan. Maka ini pembahasan yang penting yang harus kita ingat. Walaupun kita sudah terlepas dari circle yang mereka itu kental dengan klinik, ya, dengan jimat, dengan dukun, tapi kita dekat dengan teknologi seperti handphone, ya. Maka para ulama memberikan definisi tentang tawakal ini. Dan di antara definisi terbaik adalah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata beliau, yang disebut dengan tawakal adalah sidqu ihtimadil qalbi 'ala Allah. Sidqu, jujurnya penyandaran hati seorang hamba kepada Allah, fistijlabil masalih. Untuk apa si hamba tersebut menyandarkan, ya, segala perkaranya kepada Allah? Untuk apa? Dalam hal apa? Dalam meraih maslahat, dalam menggapai maslahat-maslahat yang dia inginkan, wa daf'il madar, dan untuk mencegah, ya, dari perkara-perkara yang mendatangkan madarat. Dari definisi ini, jamaah, ada kata-kata sidqu, jujur. Apa maksud dari jujur dalam bertawakal? Jujur dalam bertawakal maksudnya adalah yakin, ya. Jujur di dalam bertawakal maksudnya adalah yakin. Seorang itu yakin bahwa semuanya itu dalam kekuasaan Allah. Seorang yakin bahwa apa yang terjadi di alam jagat raya ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di bawah kehendak alat. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tinggal mengatakan kun fayakun, ya. Jadi jujur hati ini, kita yakin bahwasannya yang bisa mendatangkan maslahat dan madarat hanyalah Allah, bukan yang lainnya. Yang lainnya itu lemah. Kemudian dari kata i'timadul qalbi, jujurnya penyandaran hati seorang hamba. Ini memberikan isyarat bahwa tawakal adalah ibadah hati. Tawakal adalah ibadah hati, bukan ibadah lisan, bukan ibadah anggota badan. Tapi tawakal sumbernya bermuara di dalam hati seorang hamba. Kepada siapa kita bertawakal? Ini definisi bagus, Pak. Jadi dimulai dari syaratnya apa? Harus seperti apa tawakal itu? Harus jujur, kata Imam Ibnu Rajab. Yang kedua, tawakal ini adalah ibadah hati. Kepada siapa seseorang bertawakal? Disebutkan tadi dalam definisi Allah. Dia bertawakalnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang Allah pantas untuk, ya, ditawakali. Artinya untuk kita menyandarkan segala urusan kita itu kepada Allah. Allah pantas. Kenapa, jemaah?
dengan beberapa alasan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakallah, kata Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang zat yang maha hidup dan tidak mati. Dan bertawakallah kepada Allah, kepada zat yang maha sempurna kehidupannya dan dia tidak akan pernah mati. Kalau kita bertawakal kepada makhluk, makhluk itu mati. Ya. Makhluk itu akan mati, alat itu akan rusak. Ya. Atau pengaruh sesuatu yang bisa mendatangkan pengaruh itu pun di bawah kehendak Allah. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pantas untuk kita bertawakal kepadanya? Karena Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Pengawasannya itu apa? Sempurna. Kalau kita bertawakal kepada aparat, misalkan kepada polisi, kepada tentara, pengawasannya, penjagaannya, pas pampres misalkan, itu terbatas. Ya. Makanya ada berita katanya presiden di mana yang ditangkap oleh Amerika? Ekuador. Di mana Pak? Venezuela. Iya. Itu kan berarti presiden itu pasti memiliki tadi anggota yang mengamankan. Tapi yang namanya makhluk itu pengamanannya, mengawasinya itu terbatas. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, dia adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Yang kedua, jamaah, kenapa kita harus bertawakal? Kenapa Allah pantas untuk kita bertawakal kepadanya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila dia berkehendak tinggal mengucapkan kun fayakun. Maksudnya, jamaah, Allah adalah penentu dari segala sebab. Allah adalah penentu dari segala sebab. Dalam konsep tawakal yang baik nanti kita akan sebutkan, kita itu harus mengambil sebab dulu. Tapi sebab itu bisa mendatangkan akibat atas izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Imamul Mutawakkilin, Imamul Muwahhidin. Beliau adalah pemimpinnya orang-orang yang bertawakal, pemimpinnya orang-orang yang bertauhid. Yang paling sempurna tawakalnya adalah sempurnanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengambil sebab tidak dalam beberapa urusannya. Beliau mengambil sebab. Ya. Dan Allah nanti yang akan menentukan pengaruh dari sebab yang diambil oleh hambanya. Contoh, Nabi SAW ketika ingin melarikan diri, ketika kafir Quraisy memberikan ultimatum bahwasannya siapa yang membawa Muhammad baik dalam kondisi hidup ataupun mati akan diberikan hadiah 100 ekor onta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa tawakalnya beliau, Pak? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Diam di rumah. Saya kan Nabi, saya kan wali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apakah diam? Tidak. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lari dengan istilah hijrah. Yang harusnya lihat, dan hijrahnya Nabi pun dengan usaha taktik, mengambil siasat yang harusnya kalau tidak salah ke arah Madinah itu berjalan ke arah utara, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru ke arah selatan untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy. Dan Allah yang menentukan sekali lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selamat tidak dengan ikhtiarnya, dengan sebab yang diambil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selamat. Siapa yang menyelamatkan? Apakah sebab itu? Bukan. Yang menyelamatkannya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Buktinya apa, Pak? Walaupun Nabi lari ke arah selatan, Nabi bersembunyi akhirnya di Gua Thawr, yang ketika itu ternyata orang kafir Quraisy pun dengan keahlian mereka berhasil mengendus langkah Nabi bersama Abu Bakar. Mereka tahu ya, ada yang mungkin memberikan bocoran. Ketika itu mereka sudah naik juga ke atas gunung atau bukit Thawr itu. Tinggal pintu gua saja yang tidak dalam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkehendak. Jadi Allah yang membuat kafir Quraisy itu tidak mau menunduk, padahal kalau sedikit menunduk saja maka Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar mungkin sudah terancam nyawanya. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi yang menentukan adanya akibat, yang menentukan akibat dari sebuah sebab. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan, kenapa Allah pantas untuk kita bersandar kepadanya? Karena Allah bisa menjadikan adanya akibat tanpa adanya sebab. Saya ulangi. Yang kedua, kenapa alasannya Allah Subhanahu wa taala pantas untuk kita bertawakal kepadanya? Karena Dia adalah zat yang mampu menciptakan adanya akibat tanpa adanya sebab. Contohnya apa, jemaah? Contohnya apa? Contohnya adalah peristiwa yang dialami oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihi salam, yang ketika itu Nabi Zakaria mengatakan, ya betul bertawakal kepada Allah. Sudah buntu semua usaha, sudah tua, semua sebab itu sudah ditempuh, tapi susah mendapatkan anak. Sampai akhirnya Nabi Zakaria ini melihat karomah. Kalau Nabi itu mukjizat, kalau selain Nabi karomah. Karomah yang didapatkan oleh Maryam. Jadi Maryam mendapatkan makanan tanpa Maryam itu harus keluar, dan makanan atau buah-buahan yang didapatkan oleh Maryam itu aneh. Ketika di musim dingin, yang hadir adalah buah-buahan musim panas. Ketika musim panas, yang datang adalah buah-buahan musim dingin. Kata Nabi Zakaria, dari mana ini wahai Maryam? Maka Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Makanan-makanan ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Zakaria semakin mantap tawakalnya. Ya Allah, kata Nabi Zakaria, inni wahanal admu minni, tulang-tulangku sudah melemah ya Allah, sudah tua renta, sudah bungkuk, wasta'ala ra'su syaiba, sudah beruban. Ya. Walam akum bidu'ai rabbi syaqiya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqil. Kalau saya mau mengambil sebab yang lain, katanya laki-laki itu juga walaupun sudah tua, mohon maaf, masih bisa mengeluarkan sperma, betul Pak? Ya. Tapi masalahnya ada di sisi yang lain. Wa kanat imraati aqil, kata Nabi Zakaria, dan istriku ya Allah, dia sudah dicap sebagai wanita yang mandul dan sama-sama tua, monopos, gitu ya. Fahabli min ladunka waliyya, ya Allah, maka karuniakanlah dari sisimu seorang anak. Ya. Lihat, tanpa adanya mungkin hubungan badan, Allah langsung mengijabah doa Nabi Zakaria. Jadi Allah bisa mendatangkan akibat tanpa adanya sebab. Qala rabbi inni, kata Allah Subhanahu wa taala, inna nubasyiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu wahai Zakaria dengan seorang anak yang namanya adalah Yahya. Jadi langsung dikasih nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau jamaah yang ketiga dari kata-kata Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala
bisa menjadikan adanya sebab, adanya akibat dari sebab yang tidak sesuai dengan hukum alam. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadikan adanya akibat dengan sebab yang berbalik, maksudnya tidak sesuai dengan hukum alam. Contohnya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Hukum alam, maksudnya sunnatullah, api itu membakar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadikan api itu sebaliknya, bukan membakar tapi apa? Mendinginkan, memberikan keselamatan. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, jadilah engkau itu dingin. Ya Tuhan. Maka Allah adalah zat yang sekali lagi satu-satunya zat yang pantas untuk kita bertawakal kepadanya. Jadilah kamu dingin dan mendatangkan keselamatan atas Ibrahim. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya dari dalil sekarang kita beralih setelah definisi, ya. Jadi afwan, dalam definisi tadi kita bertawakalnya kepada Allah. Untuk apa? Mendatangkan maslahat atau menolak madarat. Dan ini kata para ulama cakupannya luas. Baik maslahat yang sifatnya duniawi ataupun yang sifatnya ukhrawi. Yang salah adalah ketika seorang hamba bertawakal kepada Allah hanya dalam urusan dunia saja. Giliran masalah akhirat, ya dia lupa bertawakal. Kita ini untuk mendapatkan hidayah juga Pak, harusnya tawakal sama Allah. Untuk kita bisa datang ke majelis ilmu, kita pun harusnya bertawakal kepada Allah. Bukan hanya urusan dunia saja, tapi urusan akhirat. Giliran ya untuk memancing restu dari calon mertua, tawakal tidak? Tawakal, istikharah. Tapi giliran untuk ya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini jarang bertawakal. Merasa aman maksudnya. Kita juga bertawakal kepada Allah untuk mendatangkan maslahat atau menolak madarat. Ini cakupannya sekali lagi umum, baik yang terlihat susah ataupun yang terlihat mudah. Baik yang terlihat susah ataupun yang terlihat mudah. Ini fitnah. Giliran yang susah kita tawakal, ya tidak? Yang susah baru kita ingat Allah. Giliran yang mudah, tenang, saya ini udah berpengalaman, antum percaya sama saya. Jadi nyuruh orang untuk bertawakal kepada diri dengan pengalamannya, dengan kecerdasannya, ini mudah kata dia. Ini kadang dengan perkara-perkara yang mudah jamaah. Ini fitnah ya. Kalau kita ingin meningkatkan tawakal kita kepada Allah, perhatikan hal-hal yang mudah. Dalam mengajari anak, ya, mendidik istri, memberikan nasihat kepada istri kita yang mungkin belum paham, belum pakai hijab, ya, belum meninggalkan ritual-ritual bid'ah. Tawakal sama Allah. Ya. Makanya dalam keseharian Nabi SAW mendidik kita Pak, dalam masalah-masalah yang remeh. Keluar rumah itu mudah tidak? Keluar rumah itu mudah untuk segala hal hajat yang kita ingin lakukan. Tapi Nabi mengajarkan kalau keluar rumah, bismillah, tawakal tuh. Lihat, ada kata-kata tawakal dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Ini jamaah. Jadi dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat, dalam urusan yang sulit ataupun urusan yang kita anggap mudah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan menyinggung ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tadi ayatnya yang pertama adalah surat Al-Maidah ayat yang ke-23, kemudian yang kedua adalah surat At-Tolaq
Ayat yang ketiga. Dua ayat ini kata para ulama dijadikan dalil sebagai bukti bahwa tawakal adalah ibadah. Dari sisi mana tawakal itu disebut ibadah? Melalui ayat yang kita sudah bacakan. Perhatikan Pak ayatnya. Allah sekali lagi berfirman, wa 'alallah, dan hanya kepada Allah. Ini redaksi ini kata para ulama susunan yang ideal Pak. Biasanya objek itu datang setelah kata kerja. Objek itu datang setelah kata kerja. Misalkan contohnya, ini ada air, saya minum air. Objeknya adalah air. Dia datang setelah kata kerja minum. Tapi di ayat ini, objeknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dahulukan. Ini disebut para ulama at-taqdim mahaquhut ta'khir. Mengedepankan sesuatu yang harusnya di akhir. Faedahnya apa? Pembatasan. Makanya mengartikannya, menerjemahkannya adalah hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Idealnya, normalnya, bertawakallah kalian kepada Allah. Harusnya seperti itu idealnya Pak. Tapi Allah tidak ingin seperti itu. Allah ingin yang lebih. Allah ingin yang lebih sempurna dari kita. Maka Allah sekali lagi mengatakan, hanya kepada Allah lah kalian semua bertawakal in kuntum mu'minin. Dari sisi mana ibadahnya? Di sini Allah memerintahkan kita bertawakal, kata para ulama. Dan ketika Allah memerintahkan, itu tanda Allah cinta. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu diantara indikator Allah cinta kepada perkara tersebut. Dan segala yang dicintai oleh Allah adalah ibadah. Ini dalil, pendalilannya seperti itu. Kemudian dari ayat yang kedua jemaah, Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya, Allah akan menolongnya. Bagaimana ayat ini bisa dijadikan bukti bahwa tawakal adalah ibadah? Di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji indah. Apa janjinya Pak? Allah akan menolong, Allah akan memberikan kecukupan kepada orang yang bertawakal. Ketika Allah memberikan ganjaran, ketika Allah memberikan janji indah, itu tanda Allah cinta sekali lagi. Dan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah adalah ibadah. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita ingin menyimak ya, beberapa pemaparan para ulama tentang agungnya ibadah tawakal. Sebetulnya cukuplah ya, kata para ulama, banyaknya perintah untuk bertawakal kepada Allah di dalam Al-Quran menunjukkan agungnya ibadah tawakal. Antum klik kata tawakal Pak, itu keluar semua di aplikasi. Banyak. Ini sudah menunjukkan tawakal adalah ibadah yang sangat agung. Namun kita ingin mendengar, menyimak bagaimana pemaparan para ulama tentang agungnya sifat atau ibadah tawakal ini. Disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Syekh. Sulaiman Al-Syekh ini cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Ketika beliau berbicara tentang ibadah tawakal, kata beliau, tawakal adalah a'la maqamit tauhid. Derajat tauhid yang paling tinggi yang dimiliki oleh seorang hamba. Ya. Tawakal adalah puncak. Ya. Puncak yang paling tinggi dari derajat tauhid. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, at-tawakkul nisfuddin, bahwasanya tawakal adalah setengah, separuh dari agama Islam.
Disebutkan juga oleh Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, at-tawakkul jima'ul iman. Bahwasannya tawakal adalah sebuah ibadah yang menghimpun berbagai macam keimanan. At-tawakkul jima'ul iman. Tawakal adalah poros atau sebuah ibadah yang bermuara di dalamnya keimanan. Keimanan apa? Sekali lagi, iman bahwasannya segala perkara itu ada di tangan Allah. Iman bahwasannya seseorang harus berhusnudzon, berbaik sangka bahwa Allah tidak akan menelantarkan hamba-hambanya yang beriman. Yakin, Pak, ketika tawakal itu. Orang kafir saja dibiarkan hidup, orang kafir saja bisa mendapatkan ya nikmat dunia, bisa mendapatkan kesenangan gitu, minimalnya di dunia. Masa kita orang yang beriman akan ditelantarkan oleh Allah? Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lallahu arhamu min hadihi biwaladiha." Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ibu kita, bapak kita sayang tidak kepada kita, Pak? Sayang. Allah lebih sayang lagi. Istri kita sayang tidak kepada kita? Istri kita sayang. Tidak percaya? Tanya. Biasanya yang suka nanya istri apa ya, kamu cinta nggak gitu? Padahal udah bertahun-tahun nikah gitu. Kamu sayang nggak sih sama saya? Kita sayang kepada istri kita, tapi Allah lebih sayang dibandingkan sayangnya seorang suami atau istri kepada pasangannya. Anak sayang tidak kepada orang tuanya, sayang. Tapi Allah lebih sayang lagi kepada kita dibandingkan anak-anak kita. Ini kita harus yakin. Husnudzon. Jima'ul iman. Tawakal adalah ibadah yang bermuara di dalamnya berbagai macam keimanan. Iman apalagi jemaah? Iman bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi yang berkehendak atas segala sesuatu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar pemaparan para ulama tadi, dari mulai Syekh Sulaiman, kemudian Imam Ibnu Qayyim, kemudian naik lagi kepada seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair. Tawakal ini mudah atau susah, Pak? Kita mendengarnya seperti mudah, atau kita mengucapkannya mudah, tapi untuk mempraktekannya susah. Mempraktekannya itu sulit. Karena pendidikan atau tawakal ini mendidik seorang hamba untuk menyerahkan segala masalah dan urusannya kepada Zat yang Maha Kuasa, di mana kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh pertolongan Allah. Kenapa kita katakan mempraktekkan tawakal ini sulit? Mungkin kita perasaannya tidak akan jauh berbeda dengan seorang ulama yang bernama Abu Abdurrahman Al-Umari. Abu Abdurrahman Al-Umari rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Kuntu janinan fi batni ummi. Dulu, kata dia, saya itu adalah sebuah janin yang ada di dalam perut ibu saya. Wa kana yu'ta birizqi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang mendatangkan untukku rizki. Janin itu ada kekuatan tidak, Pak? Janin itu sangat lemah. Tidak ada kekuatan. Tidak ada, belum bisa beribadah juga mungkin. Ya.
belum ada kehendak, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan rizki itu. Hatta yudha fi fami, kemudian dengan beriringnya hari, beriringnya bulan, kata Abu Abdurrahman, aku pun menjadi seorang anak kecil, seorang bayi yang makanan itu harus disuapkan ke mulutku, tapi masih mendapatkan rizki, tidak? Masih dapat rizki, padahal belum bisa bawa motor gitu Pak, belum bisa masak mie, belum bisa ngambil air sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rizki itu dengan menggerakkan hati ibunya. Sedangkan kita sekarang sudah apa? Ini susahnya tawakal kita ini sekarang, padahal sudah memiliki kekuatan, ngaku jadi orang beriman, kita sudah sholat, kemudian juga sudah melakukan ibadah, bisa melakukan segala usaha, tapi kita malah lupa bertawakal. Kita menyandarkan segala sesuatu itu kepada kekuatan kita sendiri. Hatta idza kabirtu, kata Abu Abdurrahman, sampai akhirnya ketika saya besar, wa araftu rabbi, saya sudah kenal Allah. Allah adalah zat yang maha perkasa. Wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakallah kepada zat yang maha perkasa, yang maha ar-rahim, zat yang maha memiliki kasih sayang yang luas. Ketika saya mengenal Tuhanku, kata Abu Abdurrahman, sa'adhanni, justru apa? Aku adalah orang yang suka bersuudzon, suka berburuk sangka. Sepertinya ada sesuatu yang tidak disanggupi oleh Allah. Daripada minta bantuan kepada Allah, saya minta bantuan ke dukun saya, ke dukun, misalkan kenalan teman saya bertawakal kepada makhluk. Justru saya berburuk sangka kepada Allah ketika saya sudah mengenal Allah. Ketika kita belum mengenal Allah di dalam janin, Pak, kita belum belajar usul salasa, kita tenang, kita dapat rizki. Fa ayyu 'abdin asyarru minni, kata Abu Abdurrahman, maka hamba mana lagi yang lebih buruk daripada saya. Itu kita katakan juga harusnya kepada diri kita masing-masing. Ya, saat ini yang mungkin tawakal kita ini tidak sehebat tawakalnya Hajar, istrinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita laki-laki, tapi kalau kita ditandingkan dengan tawakalnya Hajar, kita kalah. Ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di lembah yang diwadin ghairi dzi zar'in, lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, Nabi Ibrahim dipanggil-panggil oleh Hajar, bagaimana? Ya Ibrahim, ya, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Dipanggil-panggil terus sampai akhirnya Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim nengok, hanya mengucapkan satu kata. Karena perintah Allahnya jangan nengok, jangan digubris. Ya. Nabi Ibrahim hanya mengatakan na'am, iya, ini perintah Allah. Jalan lagi Nabi Ibrahim, apa kata-kata yang terlontar dari lisan Hajar? Idzan lan yudayyi'anallah. Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalau ini memang perintah Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Husnudzon, berbaik sangka kepada Allah dan bertawakal. Dan kita akan lihat sekarang bagaimana konsep tawakal yang benar, jemaah. Konsep tawakal yang benar. Konsep tawakal yang benar rukunnya dua. Yang pertama adalah menyandarkan segala urusan
atau hasil dari usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyandarkan semua urusan segala harapan kepada Allah. Kemudian yang kedua, akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Makanya kata para ulama bahwasanya tawakal itu tidak menafikan seorang hamba itu mengambil sebab. Tawakal yang benar justru kita harus mengambil sebab di awal. Ambil sebab kemudian bertawakal. Ketika ada seorang sahabat, wahai Nabi, ya, saya mau pergi, saya ingin meninggalkan kendaraan saya. Apakah saya tinggalkan kendaraan ini kemudian saya bertawakal, atau saya ikat kemudian bertawakal? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iqil wa tawakkal, ikat kemudian tawakal, ikat kemudian tawakal. Kalau sekarang kunci ganda, kalau Pak Hakim tadi digembok juga, kemudian bertawakal, dan itu tawakal yang sempurna. Itu tawakal yang sempurna. Jadi harus mengambil sebab. Sekalipun sekali lagi nantinya yang menentukan sebab itu memberikan efek adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang salah apa jamaah? Yang salah dalam bertawakal apa? Yang pertama kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang salah adalah al-iltifat ilal asbab. Seseorang itu hanya fokus kepada sebab. Dia lupa menyandarkan hasilnya atau akibatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini hukumnya syirik. Al-iltifat ilal asbab syirkun. Hanya fokus kepada sebab saja tanpa menyandarkan kepada Allah, itu hukumnya syirik. Wa mahwul asbab naqsun fil aql, kata Syekhul Islam. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang hanya bertawakal, bersandar kepada Allah tapi tidak mengambil sebab, maka orang ini ada kekurangan di dalam akalnya, ya. Dia adalah orang yang ada kekurangan, gila di dalam akalnya. Jadi kita harus mengambil sebab, sekecil apapun jamaah, sekecil apapun sebab yang mungkin kalau kita kerjakan juga tidak mungkin, Ustaz. Ambil, Pak. Kita ambil pelajaran dari orang-orang soleh terdahulu, ya. Bagaimana tawakalnya siapa? Nabi Ayyub alaihi salam ketika ditimpa sakit, ya, bertahun-tahun. Wadhkur abdana Ayyub idnada rabbahu anni masaniya syaitan binusbi wa adab. Dan ingatlah dengan hambaku, dengan hamba kami, kata Allah, yaitu Ayyub, ketika dia berdoa kepada Rabbnya bahwasannya, ya Allah, aku ini sudah diganggu oleh setan, ya Allah. Setan, ya, bisa mendatangkan madarat, tapi dengan izin Allah. Setan sudah mengganggu saya, sudah menyakiti saya, ya Allah, dengan rasa lelah dan penyakit ini. Dalam ayat yang lain, anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin, sesungguhnya aku sudah ditimpa dengan sebuah penyakit yang memandorotkan diriku, ya Allah, dan Engkau adalah zat yang maha pengasih, Engkau adalah zat yang maha penyayang. Fastajabna lahu, maka kami pun ijabah doanya siapa? Ayyub. Apa kata Allah? Urqub birijlik, wahai Ayyub, hentakan kakimu. Antum bayangkan, Pak, orang sakit bertahun-tahun, ada yang mengatakan sekitar 8 tahun. Ketika Ayyub bertanya kepada istrinya, saya sudah sehat berapa tahun ya, wahai istriku? 80 tahun, wahai suamiku. Sakitnya berapa? 8 tahun. Udah Isya. Baik, kita jeda adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
Izin untuk melanjutkan sedikit ya, Pak. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita tadi berbicara tentang konsep tawakal yang benar, yaitu harus mengambil sebab. Sekecil apapun sebab, ya, maka kita harus ambil, kita harus upayakan semaksimal mungkin. Dalilnya adalah perbuatannya Nabi Ayyub alaihi salam. Seorang yang sudah ditimpa dengan sakit bertahun-tahun disuruh menghentakkan kaki. Sekuat apa hentakannya kira-kira? Lemah hentakannya. Tapi Allah menyuruh Nabi Ayyub, urqud birijlik. Hentakan kakimu wahai Ayyub. Maka akan keluar air. Hada muhtasalun baridun wa syarab. Ya, bisa diminum kemudian dijadikan untuk mandi dan Allah akan memberikan kesembuhan. Pertanyaannya, Pak, Allah mampu tidak untuk mengeluarkan air tanpa hentakan kakinya Nabi Ayyub? Mampu tidak? Sangat-sangat mampu. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita, ambil sebab. Ambil sebab. Begitu juga yang dilakukan atau yang diperintahkan oleh Allah kepada Maryam. Kepada Maryam. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-25, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Ketika dalam kondisi hamil, Pak. Dan sekali lagi, ini adalah di antara kondisi manusia merasakan lemah, kelemahan ibu hamil. Sedang hamil tua, disuruh
menggoyangkan pohon korma. Yang pernah umrah pernah megang, Pak. Antum coba goyangkan, bukan pohonnya yang goyang, antum yang goyang. Wa huzzi ilaik, goyangkan pohon korma itu wahai Maryam. Tusakit alaiki rutaban janiyya, maka akan berguguran, akan berjatuhan kurma-kurma muda, rutab, ya, yang bisa dimakan, yang sudah matang dan layak dimakan. Maka dalil ini sekali lagi bukan menyuruh kita mengambil sebab seminimal mungkin, tapi apa? Semaksimal mungkin. Karena ini hamba-hamba yang dalam kondisi lemah, tapi masih disuruh mengambil sebab, harus berusaha. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya sedikit ya, kalau misalkan tidak selesai kita nanti akan lengkapi di pertemuan berikutnya. Karena begitu besarnya ibadah tawakal dan agungnya ibadah tawakal ini, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan beberapa keuntungan untuk orang-orang yang bertawakal, baik di dunia ataupun di akhirat. Keuntungan yang pertama, bahwasannya orang yang bertawakal akan mendapatkan pertolongan Allah. Dalilnya adalah surat At-Talaq ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupinya. Dia akan menolongnya. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah, dia adalah zat yang bisa merealisasikan segala urusan, segala masalah. Kemudian keuntungan yang kedua, seorang yang bertawakal, kuat tawakalnya kepada Allah, maka Allah akan melindungi dia dari syaitan. Dia akan dilindungi, akan dijaga oleh Allah dari syaitan, dari sihir. Makanya kata para ulama, man sarrahu an yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling kuat, barang siapa yang ingin menjadi orang terkuat, maka bertawakal kepada Allah. Setan saja tidak mampu untuk mencelakai dia. Mana dalilnya? Surat An-Nahl ayat yang ke-98 sampai ayat yang ke-100. Allah berfirman, fa idza qara'tal Qur'an, maka apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan. Minta perlindungan ini adalah realisasi dari tawakal. Makanya di antara makna dari ta'awudz, makna dari isti'adzah, seseorang itu kembali iltija, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultan. Lihat Pak, di ayat selanjutnya kata Allah, sesungguhnya setan itu tidak memiliki kuasa. Dia tidak bisa mencederai. Siapa yang tidak bisa dicelakakan oleh setan? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan yang tidak bisa dicelakai oleh setan adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka, yaitu Allah. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Justru setan itu bisa mendatangkan madarat atau bisa memiliki kuasa untuk mencelakakan seseorang, yaitu orang-orang yang berwala, ya, berwala kepada setan, bekerja sama, kemudian menyandarkan urusannya kepada setan. Justru setan yang bisa mencelakakan dia. Walladzina hum bihi musyrikun, dan setan itu juga memiliki kuasa untuk menyelakakan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir jamaah yang bisa disampaikan, di antara keuntungan orang-orang yang bertawakal, yaitu dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau sudah memiliki tekad, sudah mengambil sebab, maka kata Allah, bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertawakal. Surat Ali Imran ayat 159. Dan syiar orang-orang yang suka bertawakal yang dicintai oleh Allah, yang mereka diantaranya mendapatkan gelar Khalil. Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa syiar mereka? Ucapan mereka adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil adalah ucapan yang keluar dari lisan Nabi Ibrahim. Kapan? Ketika semua pintu sebab sudah tertutup. Tadi kita bisa mengambil sebab itu biasanya di awal. Nabi Ibrahim sudah tertutup semua. Beliau mau meloloskan diri juga tidak bisa. Yang ketika itu Nabi Ibrahim akan dibakar, ya. Begitu besarnya api yang dipersiapkan untuk membakar Nabi Ibrahim, disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, Namrud harus menggunakan alat namanya manjanik. Manjanik itu ketapel raksasa. Tangan mereka nggak bisa mendekat ke api itu. Yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan hasbunallah wa ni'mal wakil, kata Ibnu Abbas, adalah ucapan yang diucapkan, ya, sebuah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika manusia sudah berkoalisi di perang apa Pak? Ahzab. Kenapa perang Ahzab disebut Ahzab? Ahzab itu artinya suku-suku. Musyrikin, Yahudi, munafik berkoalisi untuk memerangi kaum muslimin. Di dalam surat Ali Imran ayat 173, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia sudah berkumpul untuk membunuh kalian. Yang mengucapkannya adalah Abu Sufyan. Fakhshawhum, maka takutlah kalian, wahai Muhammad dan orang-orang beriman. Takutlah kalian kepada koalisi Ahzab ini, koalisi suku ini. Apa yang terjadi? Fazadahum imana, justru yang dirasakan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya adalah bertambahnya iman. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Wallahu a'lam. Ini jamaah yang bisa kita pelajari. Insyaallah kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.